Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk minggu besok ya, hari Senin tanggal 3 November 2025. Tapi belum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama ini kita akan cek dulu untuk kondisi indeks IHSG sampai hari Jumat kemarin gimana. Kalau secara teknikal sih di hari Jumat untuk IHSG itu koreksi ya. Koreksi ke level 8.163, tapi ini secara teknik trennya itu masih cenderung sideways di harga atas. Jadi secara teknikal sebenarnya masih aman ya untuk IHSG. Apalagi kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini aslinya cenderung masuk. Di hari Jumat kemarin tanggal 31 Oktober ini kita bisa lihat barang-barang untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ya, yaitu saham Bank BRI. Bank BRI asing masuk cukup besar kemarin Jumat, di hari Jumat aja netbuy sebanyak 661,9 M. Ini saham yang paling banyak diakumulasi asing ya, dari sebelumnya itu Bank BCA, kemudian Bank Mandiri, hari Jumatnya Bank BRI. Kemudian selain asing masuk di Bank BRI juga masuk di Telkom 157,1 M, di BRMS 125 M, di Bank BCA juga masih netbuy walaupun cuma 87 M ya di hari Jumat. Jadi ini saham-saham yang paling banyak dibeli asing. Kemudian untuk saham yang paling banyak didistribusi oleh asing itu di sini malah Bank Mandiri ya, dan pantas ya di hari Jumat itu koreksi untuk Bank Mandiri, mungkin bagian investor asingnya taking profit. Aslinya net sell 230 M di saham Bank Mandiri, kemudian di Adaro juga net sell 87 M, di Antam, TIN juga net sell. Tapi secara keseluruhan di hari Jumat pun aslinya sebenarnya masih net buy, masih akumulasi. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir, dari tanggal 27 Oktober ya, ini kita bisa lihat barang-barang kalau aslinya cenderung masuk masian di IHSG. Dan yang paling banyak diakumulasi BBCA ya, net buy 1,6 triliun. Semoga aja minggu besok ya, awal bulan ini untuk IHSG masih bisa naik. Uji resistennya di 8.300. Kalau bisa break di atas 8.300 ya ada potensi ya SG ngejar resist atau ngejar target harga tertinggi selanjutnya bisa ke 8.800-an ya mungkin ya. Ya pastikan dulu bisa break di atas 8.300 untuk bulan November ini. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market secara globalnya gimana di hari ini ya. Untuk hari ini tanggal 1 November itu hari malam minggu, ini kita buat ya malam minggu di rumah aja dulu. Untuk harga Bitcoin ini masih running trade dan harganya masih di level ini ya, ini aja 110 ribuan ya, jadi cenderung sideways untuk harga Bitcoin. Kita lihat untuk harga emasnya masih di area-area sini 4 ribuan ya, jadi ini udah lumayan koreksi dalam sih dari harga tertingginya cuman di level 4.000 3.996 US dollar per troy ounce, itu hitungannya ya masih mahal ya. Berarti untuk harga emas masih di atas 3 ribuan gitu hitungannya ya hitungannya masih mahal. Kalau kita lihat di sini secara teknikal ya di area-area 3.950-an ini untuk supportnya ya, kemarin di hari Kamis itu naik, untuk mantul naik, dan di hari Jumatnya koreksi ya. Mungkin untuk harga emas secara teknikal bisa jadi sideways dulu, cuman kalau saya pribadi sih berharap bisa lebih turun lagi ya untuk harga emas ini, karena di harga 4.000 US dollar per troy ounce itu masih sangat mahal ya. Kalau bisa itu malah di bawah 3.000, kalau bisa itu malah di bawah 3.400-an ini ya kalau bisa, cuman ya tetap kita ikuti untuk
perkembangan ekonomi secara global gimana dan geopolitik secara global itu yang untuk saat ini yang bikin harga emas setinggi ini kan karena itu ya, bukan karena melemahnya US dollar ya, itu emang US dollar melemah, cuman faktor utamanya bukan itu untuk harga emas bisa setinggi ini. Oke, itu untuk harga emas. Kita lihat untuk harga minyaknya, WTI, Brent masih di sini-sini aja, jadi nggak banyak pergerakan dari terakhir kita bahas ya. Untuk WTI masih di level 60 US dolaran per barel, dan untuk Brent-nya ada di 64,7 per barel. Dan di harga sekarang sih ya masih wajar ya, nggak mahal-mahal banget sebenarnya untuk harga crude oil. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau buy investasi ya disclaimer, cuman kalau belinya pakai leverage ya hati-hati ya, karena minyak itu kontraknya sangat besar, jadi naik beberapa pips gitu aja udah rasa ya floating profit atau floating loss-nya. Itu untuk harga minyak. Kemudian untuk nilai tukar rupiahnya masih di level 16.600-an ya, jadi nggak banyak pergerakan, jadi sideways ini aja. Untuk kondisi market secara globalnya, kita lihat ada sentimen apa. Kalau kita lihat untuk beritanya sejauh ini kita cek di investing, KB Bank Bukopin ya, itu berbalik untung, catat laba bersih 265 M ya. Ya bagus ya, habis dari rugi jadi untung. Tapi Bank Bukopin itu bank yang sudah diakuisisi oleh perusahaan luar negeri ya, BPKB, Okmin Bank. Kalau kita lihat di sini untuk pendapatannya profit, tapi di sini ya mungkin ini net income-nya ya secara keseluruhan masih rugi, malah di kuartal 3 ini minus ya 101 M ya, berarti ya nggak bagus-bagus juga. Maksudnya gimana ya? Ya bukannya nggak bagus. Untuk tahun ini 2025 itu estimasinya ruginya makin mengecil ya. Nanti lihat aja kuartal 4, semoga aja bisa profit banyak. Ya, cuman membaiklah untuk tahun 2025 ini setelah diakuisisi oleh Bank. Dari segi pendapatan ini dari sebelumnya rugi triliunan ya, tahun 2024 kemarin itu secara keseluruhan rugi 6 triliun, rugi 6 triliun 2023. Nah, di tahun 2025 ini bisa estimasinya profit walaupun belum banyak ya, jadi semakin ke sini secara fundamental sebenarnya semakin positif. Tapi di harga sekarang untuk Bank Bukopin itu 68 ya. Ya bagusnya kemarin itu pas tidur di 50. Kan sempat ya tidur di 50 beberapa kali. Tapi di harga 60-an itu agak beresiko sebenarnya untuk saya pribadi, agak agak gimana ya? Ya agak beresiko lah kalau mau entry di 60-an. Mending di 50-an sekalian itu kan, jadi resikonya bisa diperhitungkan lah. Kalau di harga 68 ini masih agak was. Ini sideways sih untuk harga Bank Bukopin dari tanggal 16 Oktober ya. Jadi berapa kali itu mencoba buat break di atas 70 gagal ya, tinggal pantau aja 30. Mungkin buat teman-teman yang emang minat untuk buy di Bank Bukopin ya bisa dipertimbangkan ketika break di atas 70-an. Itu malah kita bahas Bank Bukopin ya, kita lihat lagi berita apa lagi ini untuk eh hari ini. Sejauh ini ada berita apa lagi? Pertamina ajak komunitas otomotif bertukar ide untuk peningkatan layanan. Pertamina ya, itu yang lagi bermasalah ya di Jawa Timur itu. Harga emas Antam turun di awal November ya. Turun pun masih di level 2.290.000 rupiah per gram ya. Kalau tadi kan turun ke 4 ribuan US dollar per troy ounce, itu kalau dirupiahkan ya kurang lebih segini. Ya, jadi untuk harga emasnya segini. Kalau teman-teman beli harga emas perhiasan mungkin yang 75% ya tinggal dikalikan 75% itu basic harga emasnya. Harga perhiasan ya, kalau harga emas Antam ya segini. Kita lihat lagi ke bawah. Ya untuk IHSG sih kayaknya masih
mudah-mudahan masih cenderung bullish ya, ngejar 8.300 untuk minggu depan. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kita langsung aja cek ke saham yang pertama, tadi udah ya Bang Bukopin. Berarti ini saham yang kedua, BBCA. Bang BCA hari Jumat kemarin nggak terlalu volatile ya, walaupun masih lumayan rame dan asingnya pun masih net buy tapi nggak terlalu banyak. Secara teknikalnya masih ya, ini harga penutupannya itu di support 8525, itu area support untuk Bang BCA. Ya 2 hari terakhir ini setelah naik lumayan tinggi di tanggal 23 Oktober sampai hari Jumat itu masih dijaga di area 8.500-an ini. Semoga aja di hari Senin besok bisa langsung hijau. Dan kalau langsung hijau, kalau buy-nya bagus ya, target price-nya lumayan tinggi di 8.800-an untuk Bank BCA ya. Ini resisten selanjutnya, dan supportnya kalau misal merah hati-hati, kita nggak tahu sampai besok ada sentimen apa di hari Minggu. Semoga aja nggak ada yang aneh-aneh ya. Kalau turun supportnya lumayan dalam, soalnya di 8250, dan harga-harga 8.500-an ini ya harga-harga menarik sebenarnya kalau mau buy untuk swing atau trading ya. Ini momentum harganya dapat. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini net buy 1,6 triliun, jadi cukup besar ya. Dan sampai hari Jumat kemarin, sampai hari Jumat untuk asing belum distribusi di Bank BCA. Jadi semoga saja trennya masih lanjut bullish. Dan kalau bullish ya kemungkinan untuk hari Senin atau Minggu besok itu bisa naik ngejar resistennya itu ya. Ngejar resistennya yang di sini di 8.850. Ini kalau kita lihat sampai hari Jumat kemarin yang akumulasi ada RX 286M, kemudian ZB 102,5M, AK 53M. Cuman untuk AK ini cenderung scalping ya. Kemudian yang keluar juga asing, KZ, TP, BK, BP, AK versi asing. Cuman untuk nilainya ini lebih banyak yang masuk, jadi asingnya masih net buy. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, sebagian investor retail lebih banyak yang keluar sih, banyak yang taking profit. Jadi mudah-mudahan kalau kita lihat teknikalnya dan broker summary-nya saja cenderung naik di hari Senin ya. Langsung hijau ya, disclaimer kalau langsung nge-HK ini juga di area support. Nanti kalau untuk swing target price-nya di 8.825. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Bank BRI ini yang paling banyak diakumulasi oleh asing di hari Jumat, dan harga sahamnya naik lumayan 1,79%. Ini lumayan tinggi loh, soalnya kalau kita bandingkan dengan Bank Mandiri yang merah, kemudian Bank BCA yang tadi juga cuman nggak kemana-mana kan harganya, ya hitungannya untuk Bank BRI naik 1,7 ini kan ya lumayan tinggi untuk hari Jumat. Secara teknikal Bank BRI ini resistnya masih di sini, masih di 4030 ya. Kemarin mentok di 4020 aja, mendekati resist, ada perlawanan turun. Ya semoga aja di hari Seninnya nggak ada sentimen yang negatif ya untuk IHSG dan perbankan. Potensi untuk Bank BRI bisa ke 4040 itu masih sangat mungkin ya. Dan malahan potensinya breakout dan ngejar 4.200 selama asing nggak distribusi banyak di Bank BRI ini. Kalau kita lihat historinya juga, harga saham di harga sekarang itu kan masih di area bottom ya untuk Bank BRI. Semoga aja sih, harapan saya itu dalam waktu dekat bisa break di atas 4450 untuk Bank BRI. Kalau bisa break di atas ini kan cenderung bullish-nya itu kuat untuk tren bullish-nya. Tapi kalau di harga-harga sekarang itu masih sideways. Ya walaupun sideways, harga sahamnya kan masih di bottom. Jadi kalau mau entry di harga sekarang pun nggak terlalu terlambat, belum terlalu terlambat ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, asing masuk cukup banyak. Itu siapa aja? Di hari Jumat kemarin untuk asingnya yang akumulasi ZP, AK, YU, BP, ini versi asing ya. Jadi nilainya cukup besar, dan
lokalnya Netcell, dan cukup banyak broker-broker retail yang taking profit di Bank BRI di hari Jumat kemarin. Kalau lihat transaksinya dan teknikalnya itu cenderung naik ya, semoga aja bisa langsung break dan ada yang jaga harga di atas 4040 di hari Senin. Oke, itu untuk saham Bank BRI, pantau aja level ini, kalau bisa bertahan di hari Senin, close di atas 4040 itu udah cukup bagus. Jadi potensi untuk minggu besok itu ngejar 4200. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek Bank Mandiri ya, yang asingnya sebagian taking profit di hari Jumat dan harga sahamnya turun. Secara teknikal gagal breakout ya untuk minggu ini di atas 4800. Tapi paling nggak minggu ini berhasil break kan di atas 4620. Jadi untuk Bank Mandiri ini trennya masih cenderung, ini udah ada indikasi mulai bullish ya. Apalagi kalau misal perbankan masih bagus untuk minggu depan ya, potensi untuk Bank Mandiri break di atas 4800 ngejar 4990 itu masih sangat mungkin ya. Apalagi setelah valuasinya kan untuk Bank Mandiri ini cukup menarik ya, untuk harga sekarang itu hitungannya bukan hanya teknikalnya yang masih di bottom, valuasinya pun jika kita lihat historinya juga lagi murah ya. Itu untuk saham Bank Mandiri masih pantau level ini 4800 ya untuk hari Senin depan, hari Senin besok. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri, siapa yang jualan untuk asingnya di hari uh, Jumat kemarin ada AK yang net sell 369 M. Walaupun seperti itu, investor asing juga masih ada yang nampung, yaitu BK 168 M, KZRX juga net buy. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, sebagian investor retail lumayan banyak yang masuk ya. Jadi kalau mau masuk sih amannya ya nunggu breakout ini. Ya cuman kalau mau untuk jangka panjang ya di harga berapapun untuk Bank Mandiri ini di bawah 5.000 ya hitungannya murah. Eh ya buat jaga-jaga aja, kalau misal turun pantau di 4630, cuman kemungkinan sih kalau misal Bank Bank IHSG hijau ya kemungkinan Bank Mandiri ini bisa break di atas 4800 untuk minggu depan. Pantau aja 4800 ini ya. Itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham koin. Koin di hari Jumat koreksi 4,55% setelah hari Kamisnya itu gagal break di atas 2870-an. Turun ya koreksi. Close di 2520 itu tengah-tengah antara support sama resist. Jadi kalau langsung hajar kanan agak nanggung. Bagusnya entry itu ya deket support walaupun dalam ya. Di 2280-an, 2300 lah. Mungkin mendekati level itu kalau bisa turun lagi. Tapi kalau volumenya bagus langsung hijau ya disclaimer ya, kalau mau scalpingan. Resistnya masih di 2860 untuk saham koin. Ini kalau kita lihat untuk transaksinya udah mulai nggak terlalu menarik ya. Malah banyak retail yang masuk. Ini XL netbuy 7,6 M, XI juga netbuy, PD netbuy yang keluar, CC AKBK versi asing lagi nih AKBK-nya ya. CC AKBK-nya asing, jadi di distribusi asing harga sahamnya koin turun. Untuk pendapatannya apakah udah diupdate untuk koin? Di kuartal 3 ini profit ya 16 M, dan hitungannya sih cukup bagus untuk pendapatan koin di tahun 2025 ini ya, estimasinya naik secara tahunannya. Tapi ya ini valuasinya nggak murah ya, jadi itu yang masih perlu berhati-hati. Valuasinya nggak murah. Untuk market cap sekarang hitungannya 37 triliun. Padahal asetnya, ekuitasnya ya, modalnya itu 1,5 triliun. Ya, nilai kapitalisasi pasarnya 37 triliun. Jadi kan mahal ya.
saham-saham ini kita lihat ke masyarakatnya cukup banyak. Jadi, tapi kalau kita perhatikan dari awal IPO setiap bulannya itu berkurang ya untuk jumlah pemegang sahamnya. Di ini apa? Ya mudah-mudahan harganya ada yang jaga aja. Kayak jebol di bawah 2290, cuman ini bukan saham murah, jadi kalau mau masuk ya untuk scalping aja. Ya jangan terlalu lama-lama hold baik floating profit atau floating loss di saham seperti ini. Terlalu beresiko, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang kemarin itu di hari Jumat koreksi lumayan dalam ya setelah beberapa kali naik. Bahkan gagal bertahan ya sampai hari Jumat kemarin. Adaro kurang bagus secara teknikal, nggak bisa bertahan di atas 1900. Ini close-nya di 1885 untuk Adaro. Ya berarti untuk hari Senin pantau ini ya 1900, berdoa aja semoga bisa break. Soalnya kalau misal lanjut merah ya balik lagi ke ngejar 1600-an dan itu cukup dalam. Kita lihat untuk Adaro apakah udah diupdate pendapatan di kuartal 3-nya, udah ya, dan sebenarnya ya walaupun secara tahunan turun lumayan banyak ya, tapi paling nggak ini secara kuartalan naik. Jadi untuk Adaro ini positif ya secara kuartalan untuk pendapatannya. Di harga sekarang 1885 ya, semoga aja ini bisa langsung break ya di atas 1900 untuk besok Senin. Tapi kalau belum bisa break di atas itu ya mending wait and see buat yang belum punya posisi atau yang udah taking profit, jangan buru-buru buat entry lagi ya. Kalau misal Adaro itu hari Seninnya nggak bisa langsung break di atas 1900. Nah, cenderungnya kalau turun ya ngejar area ke mendekati 1600-an lagi. Itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Untuk saham Cuan ya masih sideways di area supportnya yang dekat-dekat 1960-an ya. Ini kelas di 2010. Waduh, ternyata volatilitasnya cukup ya emang tinggi ya untuk Cuan ini. Yang masih pantau ini semoga aja nggak jebol ya. Kalau misal jebol di bawah 1960 untuk saham Cuan itu hati-hati, supportnya lumayan dalam, bisa ke 1680-an ya, dan ini cukup dalam kan kalau tadi harga 2000 ke 1600-an itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya Cuan tanggal 31 kemarin hari Jumat yang nampung paling banyak XL, YP, RX, XT ya, dan mereka didominasi lokal. Di kemungkinan ya cukup banyak yang retail yang nyangkut ya di saham Cuan. Kok nyangkut apa ya, yang masuk lah, ini yang masuk banyak retailnya, jadi hati-hati ya. Coba kalau kita lihat dari tanggal 27 Oktober ketika gagal breakout dan ada yang jaga, 27 Oktober kira-kira siapa yang akumulasi. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini XL ya yang masuk paling banyak 31M, ZP versi asing sih, AK juga versi asing. Jadi untuk asingnya sebenarnya masih net buy ya dalam di saham Cuan dalam 1 mingguan terakhir ini, tapi sebagian investor retail juga ikut-ikutan masuk. Ya tinggal berdoa aja semoga aja nggak jebol di bawah 1960. Oke, itu untuk saham Cuan. Selanjutnya kita akan cek Antam yang harga sahamnya juga ikutan koreksi ya, jadi bukan harga emas aja, harga Antam juga koreksi harga sahamnya. Tapi sebenarnya nggak harusnya ini sih, untuk harga saham itu ya tergantung buyer sellernya, bukan tergantung yang ngaruh. Untuk harga emas itu ngaruh, cuman ngaruh ke pendapatan ya, bukan ngaruh ke, nggak secara langsung ngaruh ke harga saham. Ya tergantung siapa yang masuk, siapa yang keluar. Tapi kalau asingnya keluar itu cenderung turun untuk Antam.
Kita lihat hari ini untuk Antam, hari ini hari Jumat kemarin ya. Ada sih sebenarnya yang nampung yaitu BB versi asing ya, tapi yang distribusi juga asing ZB, BK, AK. Jadi semoga aja untuk BB ini bisa jaga harga untuk saham Antam. Harga penutupannya di 3.100, jadi ini jebol support 3120. Hati-hati kalau misalnya hari Senin itu lanjut merah, ya jangan buru-buru buat entry ya, yang udah nyangkut ya jangan buru-buru buat average down kalau nggak mau cut loss. Karena support selanjutnya lumayan dalam di 299. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS ya. Untuk saham BRMS hari ini hitungannya lumayan kuat ya untuk harga sahamnya ini, walaupun koreksi lumayan dalam dari harga tertingginya ketika waktu itu gagal break di atas 1.200. Ini sideways untuk BRMS di area 900-an ini juga masih di atas loh. Jadi ya mungkin untuk selama nggak jebol di bawah 840 itu cenderung masih bullish untuk tren BRMS. Coba kita lihat untuk transaksinya ya. BRMS kemarin tanggal 231. Ada yang akumulasi loh, maksudnya ada yang nabung yaitu AKAH, akanya versi asing 100-an M, dan kalau kita lihat secara keseluruhan asing masuk lumayan banyak ya di BRMS di hari Jumat kemarin. Dan untuk lokalnya sendiri net sell cukup banyak broker-broker retail yang keluar di saham BRMS untuk hari Jumat. Harga sahamnya naik cuma 2,79% aja. Jadi ya mudah-mudahan di hari Senin itu BRMS ada potensi naik dan untuk target price-nya di 975. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ketika berada di support udah buy, ambil posisi ya target price-nya di sini kalau untuk swing ya. 970-an kalau misal gagal breakout. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom harga sahamnya itu udah naik lumayan tinggi, cuman koreksi dalam lagi ya. Kemarin untuk minggu ini gagal bertahan di 3280. Jebol di hari Kamis, hari Jumatnya turun, nguji support di 3150 dijaga, kemudian ditarik naik, close di 3210. Jadi secara teknikal support kuatnya ya di 3150 ini ya. Kemarin Jumat sempat uji level ini, mungkin buat teman-teman yang ambil buy di area support ya lumayan floating profit beberapa poin ya, beberapa persen. Semoga aja mantul naik ini untuk Telkom ya, dan kalau untuk swing mantul naik target price-nya balik lagi di 3490. Itu lumayan tinggi loh untuk saham seperti Telkom ya. Berapa persen kalau ke level itu? Nah, 10 persenan loh. Jadi untuk saham seperti Telkom kan lumayan ya kalau untuk swing bisa profit 10 persenan. Itu untuk saham Telkom secara teknikalnya kita lihat untuk transaksinya. Telkom di hari Jumat kemarin juga diakumulasi asing, AK, RX, ini versi asing akumulasi ya. Jadi asingnya net buy, lokalnya net sell ya. Mudah-mudahan bisa mantul naik untuk Telkom. Ya, dijaga oleh asing ini untuk harga sahamnya. Kalau naik ya target price-nya terdekat di sini di 2380, break di atas itu ngejar 2490 lagi. 3490 ya, sorry. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham CDIA ya. Hari Jumat kemarin langsung open gap atas, jadi dibuka hijau, opennya di resistnya 1800 ya, bahkan sempat naik lumayan tinggi ke 1880, cuman atap perlawanan turun. Kalau kita lihat di sini untuk saham
CDIA tanggal 31 kemarin, hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak sih, malahan ini sebagian retail masuk. Ya semoga aja nggak sampai jebol di bawah 1800 lagi ya. Pantau aja level ini ya, soalnya ini kalau kita lihat candlenya, ekornya dari harga tertinggi ke penutupannya lumayan panjang ya, takutnya kalau tiba-tiba langsung merah dan jebol di bawah 1800, yang mending wait and see aja ya, tunggu lagi di 1700. Itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita cek saham ASII. ASII koreksi ya, turun dan ke area support loh. Ini menarik untuk ASII, sempat naik lumayan tinggi ke 6.700-an, ini turun lagi ke supportnya 6150. Ya berdoa aja semoga nggak jebol ya. Nah, soalnya kalau jebol berarti tren bullishnya ya ini bisa nggak bagus ya. Momentumnya dapat sebenarnya ini kalau mau ambil buy ya di area support untuk harga penutupannya. Kalau langsung nge-HK pun juga secara teknikal aman. Kalau misal jebol ya disclaimer ya, kalau mau antisipasi ya harusnya nggak terlalu banyak, soalnya ini di area support. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ASII turun lumayan dalam, itu ada yang akumulasi yaitu ZP versi asing 117M. Selain ZP ada CC juga versi asing, ini akumulasi 58M. Jadi untuk saham ASI diakumulasi asing ya, turun diakumulasi. Ya kemungkinan mudah-mudahan dijaga ya, kalau mau ambil buy disclaimer, mudah-mudahan bisa langsung mantul naik. Oke, untuk target price-nya untuk swing lumayan tinggi di 7.000-an ya, mudah-mudahan bulan November ini bisa ngejar 7.200-an untuk AS. Oke, selanjutnya kita akan cek ini yang jarang kita bahas ya, yaitu NTR. Gak apa-apa kita bahas hari ini. Soalnya turunnya lumayan dalam NTR kemarin Jumat itu, siapa yang jualan ya. Habis bagi dividen naik ya, jadi yang ya emang NTR ini bagi dividennya rutin ya, setahun 2 kali. Terus bagi dividen naik, kalau kita lihat teknikalnya sih sebenarnya udah indikasi bullish ya. High, lower high, higher high. Kalau misal turun dan dijaga ini di atas 2006, pokoknya di mana? Jadi harga penutupan ini ya mendekati support, jadi ini udah ada di area supportnya lagi. Kalau mau buy sih momentumnya dapat ya. Semoga aja bisa dijaga harganya nggak jebol di bawah 26.700. Kita lihat untuk NTR gimana, siapa yang nampung untuk Jumat kemarin tanggal 31, ada loh yang nampung yaitu DH 130-an M ya barusan. Coba kita lihat dulu untuk pendapatannya ASI dulu ya. ASI soalnya udah mulai menarik ini, ternyata pendapatannya di kuartal 3 secara tahunannya turun ya, secara tahunannya turun dari tahun sebelumnya itu 9,9 triliun, di tahun 2025 ini turun jadi 8,9 triliun. Tapi walaupun turun, waktu respon marketnya merah ya di hari Jumat kemarin ya. Ya pantau ini aja ya, 26.700, semoga nggak jebol. Kalau jebol langsung jebol di hari pertama pembukaan besok Senin ya, tunggu di 25.300 lagi. Oke ya, pantau level ini 26.700. Kalau kita lihat di sini ada yang nampung sih yaitu DH, jadi semoga aja harganya dijaga. Oke, itu untuk saham NTR ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini untuk besok Senin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.